IPEH ya, IPEH lagi perjalanan ke sini. Nah, tadi teman-teman tahu kan kita udah klarifikasi bersama Pak Satgas ya, Pak Oli dan juga teman-teman dari Info Polres Karawang terkait masalah kronologis yang memang berita viral pada saat kemarin tepatnya. Jadi pada prinsipnya pemerintah daerah ini hadir untuk memintai keterangan dari dua belah pihak. Karena kami tidak ingin opini ini terbentuk atau membentuk suatu opini yang memang belum tentu kebenarannya. Tadi mungkin teman-teman udah langsung mendengar, jadi setiap orang punya hak jawab. Setiap orang punya hak jawab, setiap orang punya pendapat, tapi tentunya semua proses penyelidikan itu adalah kewenangan dari pihak penegak hukum dalam hal ini adalah Polres Karawang. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya tadi juga saya dan Pak Wakil Bupati dengan teman-teman daerah juga mendengar dari pihak dulu yang pertama ya, pihak Puskesmas, bahwa yang bersangkutan ini 100% yakin memasukkan 100% yakin memasukkan dosis 1 dari teman-teman yang dilakukan vaksinasi. Jadi beliau ini walaupun saya baru pertama kali ketemu, jujur ya, saya sama perawat itu baru pertama kali ketemu di Bola kalau saya. Itu beliau ini memang adalah perawat senior. Jadi dirinya sendiri aja udah melakukan vaksinasi 8.000 orang. Jadi karena setiap vaksinator itu mencatat sekarang dia 50, besok 20, besok 30. Jadi udah total selama vaksinasi berjalan di Karawang ini dari 200.000 sekian dan 8.000 itu dia sendiri. Jadi tentunya terkait masalah teknis, mohon maaf misalnya saya ini setiap orang punya kapasitas dan punya kemampuan masing-masing. Entah itu mendorong pakai jempol, entah itu dia mendorong pakai ini. Karena saya dokter, jadi saya tapi saya juga nggak mau berasumsi. Saya nggak boleh membenarkan salah satu pihak. Semua nanti hasil proses dari penyelidikan. Yang selanjutnya tentunya kita tahu juga bahwa ada ujaran-ujaran yang memang bersifat provokatif ya dalam suatu media sosial yang bersangkutan ya, ya. Jadi yang menyatakan bahwa vaksin bodoh, sertifikat bodoh. Nah, yang ketiga saya nggak kurang terima. Kalau yang kedua ini saya kan nggak tahu, kita tunggu hasil penyelidikan. Yang ketiganya adalah kulitnya ini bekas. Itu saya pastikan 1000% tidak. Ya, saya pastikan itu. Karena ya mau ngapain juga disebut bekas dan saya yakin pasti yang bersangkutan melihat itu dibuka juga sebenarnya. Tidak? Masih enggak? Enggak. Tapi biasanya, makanya tadi sekarang SOP-nya harus dilihatkan dulu kok. Nih ya, baru buka, suntik, nih ya, habis. Jadi karena kan mungkin kalau teman-teman ini kan nggak ngerti berapa sih orang sekali seharinya. Kita ini kan percepatan vaksinasi aja selama seminggu itu 10.000 orang. Bayangin nggak 10.000 orang kan biasa gampang itu gitu. Sebenarnya. Nah, yang ketiganya itu saya rada kurang setuju ya maksudnya. Yang kedua, tunggu hasil. Nah, sekarang saya ke Mitra 10. Jadi di Mitra 10 ini ada Ibu Anissa sebagai hakim. Ternyata Mitra 10 ini adalah kan kita lihat ya, ini adalah suatu perusahaan. Nah, perusahaan ini seharusnya ini secara regulasi ini menggunakan vaksinasi gotong royong. Namun yang bersangkutan, mohon maaf HRD dalam hal ini melakukan komunikasi secara teknis sama dinas kesehatan ya, dan diizinkan karena ternyata ini teman-teman itu ada yang orang Purwakarta, ada orang Lampung, jadi memang tidak ke KTP Karawang semuanya dan sudah dilakukan 16 orang karyawan di sini. Padahal tentunya kami ini memang bukan apa karena kita pakai web ini berdasarkan NIK ya, nomor induk kependudukan. Jadi berdasarkan NIK. Kenapa demikian? Karena setiap daerah dikasih kasarnya bantuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kemenkes, untuk vaksinasi itu dikasih ke daerah-daerah. Misalnya ke Purwakarta ini ada vaksinasi massal, ada biar vaksinasi ada. Di kami ada juga kan gitu loh. Apa tujuannya pemerintah ini? Ya untuk menyelesaikan daerah ini capaian sasaran di daerah itu sampai sekian persen lah dari sasaran. Kayak seperti aku, sasaran aku 1,7 juta. Padahal secara NIK baru 200.000 orang, berarti hanya 11% aku baru capaian. Nah, artinya apa? Setiap daerah punya tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing. Ini juga ada miss nih di sini.
akhirnya kita komunikasi jadi tahu ya kan gitu ya. Nah mungkin juga Bu Anissa juga nggak tahu ya terkait masalah ini ya, wajar lah ya, nggak tahu ya nggak apa-apa, tetapnya kan kita namanya tidak dibicarain jangan diulangi lagi. Nah tentunya tadi hasil masukan dari teman-teman pendidik ya, bahwa yang bersangkutan untuk memastikan kebenarannya mungkin tadi yang bicara kita akan mengambil sampling darah, akan dites bahwa untuk mengetahui antibodi sudah terbentuk atau tidak. Artinya pasti ada perbedaan, mana yang belum divaksin, mana yang sudah divaksin, itu pasti ada perbedaan. Saya secara kajian akademiknya, secara ilmu kajiannya saya tidak tahu secara pasti, tapi pasti nanti Prodia, mohon maaf kita bekerja sama Prodia, nanti ini akan memeriksa 5 sama BP ya, dua orang ini sampling, karena kan vaksinatornya satu orang sama. Karena dalam sekarang kondisinya Tari dalam kondisi masih shock lah, masih belum bisa ditemui gitu ya. Jadi saya rasa nanti ya mungkin pihak kepolisian yang akan mengumumkan ya hasilnya. Karena kalau saya pada prinsipnya tugas saya adalah menjaga Karawang tidak gaduh, ya, menjaga Karawang untuk tetap stabil untuk dilakukan vaksinasi sebagai upaya kita mengendalikan pandemi. Benar nggak? Jangan sampai isu seperti ini, opini yang dibentuk oleh seseorang ini merubah orang jadi nggak mau divaksin. Dan itu merugikan saya. Kenapa? Karena kita tahu positif rate di Karawang ini sehari bisa 700-800 orang, yang meninggal 52 orang, 30 orang. Itu kan dia nggak tahu gitu. Gimana susahnya kami nolong orang, gimana susahnya IGD penuh sekali, gimana caranya ICU ini. Orang itu nggak tahu. Dan tugas kami berkewajiban adalah untuk menyelamatkan orang sebanyak-banyaknya. Dan salah satu program yang memang diharuskan oleh pemerintah pusat adalah Bapak Presiden adalah percepatan vaksinasi. Makanya kita gencar dan semua nakes-nakes kami siap untuk melakukan vaksinasi. Jadi di vaksinasi ini, makanya mungkin nanti teman-teman juga bisa nanya ya, ada Rima, kenapa sih? Tadi aku juga nanya, Rim, kenapa sih kamu video ini? Ternyata Rima sendiri juga nggak dikonsumsi buat publik, dia hanya buat sendirinya. Dia juga bingung kenapa bisa kesebar video ini. Ya, terus juga Bu Anissa juga sama, karena ada yang bersangkutan katanya ngomong buat kantor, ternyata nggak perlu juga kantor untuk video dikirim, cukup bisa cukupannya saja. Jadi ya saya sih pengen ada keseimbangan beritanya sih sambil nunggu nanti proses penyelidikan. Jadi nggak lebih nggak kurang, kami tujuan kesini adalah untuk keseimbangan berita supaya nggak simpang siur jadi bola yang luar biasa, benar nggak? Jadi opini yang nggak baik. Jadi tapi pada prinsipnya sanksi tegas akan saya kasih bila ada oknum saya yang lalai terhadap proteksi dengan sengaja. Sanksi tegasnya administrasi, itu pemberhentian. Kepolisian lebih baik, kita ada urusan yang hukum. Tapi kan begitu pula sebaliknya, ketika ada ujaran-ujaran yang tidak benar, tidak benar, itu kan juga ada konsekuensinya, undang-undang ITE dan lain sebagainya. Jadi saya pikir harus berkeadilan semuanya. Saya nggak bisa bicara siapa yang benar siapa yang salah, tapi harapan saya ini semua clear dan mungkin nanti sekarang SOP-nya akan lebih kami perketat lagi dari mulai cara membukanya, saya kan kepada yang bersangkutan. Kalau selama ini saya lihat, karena kan mantau ya setiap hari ya, jadi selama ini SOP-nya jalan gitu. Jadi kalau masalah ini kan anak muda yang nggak ngerti, kalau anak-anak muda ini kan nggak ngerti, tahu-tahu dia juga deg-degan duluan, pasti kan dia nggak akan melihat prosesnya gitu. Kalau nggak diajak ngobrol gitu kan, misalnya Bu ini ya, jadi kan juga nggak gitu. Mungkin kan juga dengan apa banyaknya orang juga, mungkin ini pasien yang keberapa mungkin datangnya juga kan nggak tahu, kalau mungkin datangnya nggak jam ini kan jam 6 pagi mulai vaksin, kamu datang berapa? Jam 10. Artinya kan sudah Tapi tadi saya tanya ke pihak prosesnya bahwa mulai ini dia 8:30 gitu. Tapi yang datang kan jam 6 itu kan ya. Jadi kamu kan nggak tahu karena oke. Jadi kalau saya jam 7 ngecek aja, kita kemarin udah mulai ya. Jadi artinya kamu kan nggak tahu teknis. Jadi ada yang mulai setengah 9, jam 3, jam 10, ada yang jam 6, ada yang jam 7, ada yang sampai jam 3 juga baru datang tadi, yang tadi kita puskesmas baru datang padahal jam 12 udah beres gitu. Jadi hal yang di lapangan ini kan beda-beda, kita nggak bisa menganggap diri kita yang lebih tahu, karena kita ini hanya datang sekali, sedangkan kan orang itu kan tiap hari ada di sana. Mungkin itu ya sekilas dari saya teman-teman. Semuanya ini menyerahkan posisi ini pada Ya,
kita menyerahkan semuanya pada proses himbauan kepada masyarakat ya. Jadi gini, itu kan belum tahu kita nih kebenarannya seperti apa, benar nggak? Karena masing-masing pihak itu memiliki argumen dan pendapat masing-masing. Jadi saya pikir tetap ya untuk ya itulah, maksudnya tetap ikuti, tetap kita jaga SOP protokol kesehatan, tetap kita harus percaya bahwa vaksin ini adalah bagian dari kita untuk mengendalikan COVID, bener nggak? Karena bagaimanapun orang yang memiliki antibodi kekebalan tubuh yang lebih baik pastinya daripada yang nggak divaksin, ini pasti minimal ya, ini bisa menjaga diri kita. Jadi nah bagi masyarakat misalnya bila ada keraguan silakan tanya langsung. Jadi jangan main posting-posting aja gitu. Jadi silakan tanya, kan ada di situ. Kenapa nggak nanya kan gitu? Kalau misalnya kata tadi Rima, saya nggak ngerasa, lah kenapa nggak ditanya? Karena mereka punya hak untuk bertanya pada pelayan kita. Ya, jadi nggak jadi pas pulang jadi fitnah kan gitu. Atau main posting kan kamu bisa nanya, betul nggak? Kalau nggak ngerasa kan bisa nanya. Kalau begini, mohon maaf ya, kalau misalnya jarumnya ini kenapa mau disuntikin tahu itu jarumnya misalnya? Saya yakin nih kalau tahu itu jarum bekas nggak mau kita disuntikin, karena ya mana mau, betul nggak? Artinya itu asumsi. Jadi kalau asumsi opini itu, kalau saya nih jadi yang divaksin, ini jelas aja ke kamu. Saya kalau divaksin nih, tahu itu bekas, saya nggak mau. Pasti kamu juga nggak mau. Artinya nggak tahu itu kan bekas atau baru kan kasarnya gitu. Tapi kami pastikan itu baru kan gitu. Jadi artinya tidak bisa kita ngomong di medsos dapat ini yang bekas, nggak mungkin. Pasti udah ditolak dulu sama kita kalau tahu itu bekas, benar nggak? Ya terus itu aja mungkin teman-teman, nanti mungkin ini sebenarnya digiring bahwa orang nggak takut vaksin. Ya.